Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Kumalasari, NPM 1801050029, Prodi PGMI kelas D semester 6. Video ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin Sihab. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelia, Sihab, Tiana, Sasha, Kiki. Pada pagi hari ini, kita akan memulai pembelajaran yaitu tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Baik, di sini kita akan membahas tujuan pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Pagi hari ini, kita akan membahas suhu dan kalor. Yang pertama, membaca sumber energi dan panas melalui buku siswa. Siswa dapat menuliskan kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, kemudian membuat kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Dapat melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat mengakibatkan perubahan. Lalu, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Baik, Ibu akan menjelaskan sumber energi panas itu. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, jadi matahari itu manfaatnya banyak sekali bagi makhluk hidup ya. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah. Ternyata gesekan dua buah benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Nah, saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Zaman sekarang sudah tidak susah lagi ya kita untuk mendapatkan sumber energi, yaitu api. Nah, sekarang apa itu perpindahan panas atau kalor? Ya, benar sekali. Tahukah kalian mengapa api kompor dapat memanaskan air di dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, ketika kamu memasak sayuran, panas dari api berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang.
Peristiwa tersebut memberikan bahwa panas dapat berpindah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Tahukah kalian apa itu konduksi, anak-anak? Ya, benar sekali. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Lalu, radiasi adalah cara perpindahan panas dari pancaran yang tidak dibutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dengan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya dari sumber energi panas dan suhu dan kalor. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dikerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan, oke? Tugasnya yang pertama, kalian harus mencari atau menuliskan kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan. Yang kedua, membuat kesimpulan dari hasil teks bacaan. Yang ketiga, kalian harus melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas tersebut. Jika cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi dari kalian, maka Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dan perpindahan panas atau kalor. Panas dapat berpindah melalui 3 cara tadi, ya kan? Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, Ibu tadi sudah menyimpulkan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita doa terlebih dahulu. Siap? Tolong dipimpin. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.